Perjalanan dimulai dengan semangat sederhana yang menggebu. 5 orang muda memutuskan untuk menantang Gunung Kabut, gunung yang sudah lama terkenal dengan jalur sepi dan kabutnya yang pekat. Mereka belum pernah ke sana, namun percaya diri bahwa rencana sederhana akan cukup. Mendaki, menginap, merayakan ulang tahun salah satu sahabat, lalu turun dengan selamat. Tak seorang pun dari mereka menduga bahwa langkah-langkah itu akan menjerumuskan mereka pada malam panjang yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pemimpin rombongan kecil itu adalah Raka, seorang pemuda yang dianggap paling kuat fisiknya meski pengalamannya terbatas. Ia ditemani oleh Sinta, sahabat dekatnya yang tengah berulang tahun. Keinginan Sinta sederhana, hanya ingin merayakan hari itu di puncak, di bawah langit luas yang dipenuhi bintang. Untuk melengkapi rombongan, Sinta mengajak 2 temannya, Bayu dan Farel, 2 lelaki yang baru dikenalnya tetapi terlihat antusias. Terakhir, ada Mira, gadis pendiam yang lebih banyak menyimpan perasaan sendiri daripada mengobrol. 5 orang itu menjadi satu rombongan baru, tanpa ikatan lama, hanya kesepakatan singkat untuk berjalan bersama. Mereka berangkat sore dari base camp. Langit masih terang, namun hawa dingin mulai terasa menusuk. Jalur awal terlihat ramah, tanah berdebu bercampur akar-akar besar yang mengular. Obrolan ringan mengiringi langkah. Namun, sejak dari pos pertama, kabut tipis sudah turun, menutup sebagian pandangan. Semakin naik, kabut semakin rapat, menyelimuti hutan dengan kain putih tebal. Hanya cahaya lampu kepala yang berusaha membelah pekat, namun seolah-olah cahaya itu ditelan sebelum sempat menembus jauh. Di tengah perjalanan, tubuh Raka mendadak melemah. Kakinya gemetar, nafasnya pendek, dan tubuhnya menggigil hebat. Ia memaksakan diri untuk tetap tegak, menggesekkan kedua telapak tangan demi memancing hangat. Sinta memandang dengan cemas, namun Raka memaksa tersenyum, seolah tak ingin membebani. Tidak ada yang menyadari bahwa rasa dingin itu lebih dari sekadar udara pegunungan. Ada sesuatu yang seakan menempel, menyedot kekuatan tubuhnya perlahan. Menjelang malam, mereka tiba di Surken, sebuah lahan datar yang sering dijadikan tempat berkemah. Hanya ada 2 tenda lain di kejauhan, samar-samar terlihat di balik kabut pekat. Udara semakin dingin, dan suara hutan terdengar asing. Mereka segera mendirikan tenda, makan seadanya, lalu mencoba tidur. Namun ketenangan itu pecah ketika Sinta menggigil hebat. Rambutnya basah, padahal tak ada hujan deras. Kaos kakinya juga basah, entah bagaimana caranya. Raka mencoba menolong, mengganti pakaian dan menghangatkan tubuhnya, namun tubuh Sinta tetap bergetar tak terkendali. Ketika Raka menempelkan tangannya ke kening, ia merasa seperti menyentuh es. Di luar tenda, suara-suara samar terdengar. Ada gesekan, langkah ringan, bahkan bisikan yang entah berasal dari siapa. Tidak ada yang berani membuka resleting tenda. Mereka hanya berdiam, pura-pura tertidur, meski jantung berdegup kencang. Malam itu berlalu dengan gelisah, tanpa seorang pun benar-benar beristirahat. Pagi datang membawa kabut yang lebih tebal. Mereka tetap melanjutkan perjalanan, meski tubuh lelah belum pulih. Jalur ke puncak seakan tak berujung, setiap langkah ditemani hening yang menyesakkan. Sesekali terdengar suara burung, tapi lebih sering hanya suara napas sendiri yang bergema. Setibanya di puncak, mereka tidak menemukan langit biru atau bintang seperti yang diharapkan. Hanya kabut putih pekat yang menutupi pandangan. Warung kecil di dekat puncak sudah ditutup. Pemiliknya hendak turun karena pendakian resmi ditutup keesokan hari. Itu berarti, rombongan Raka adalah tamu terakhir di puncak Gunung Kabut hari itu. Mereka tidak berlama-lama di puncak. Cuaca semakin buruk, dan sore menjelang. Perjalanan turun terasa lebih mencekam. Jalur yang tadi dilalui tampak berbeda, seperti berubah bentuk. Pohon-pohon besar yang tadi tak mereka ingat kini berdiri rapat, menciptakan lorong gelap yang menekan. Saat mencapai pos 4,
Raka terpeleset karena beban air yang terlalu banyak. Untung saja 2 pendaki asing muncul dan menolongnya. Mereka memperkenalkan diri singkat sebagai pendaki dari Condet, mengenakan jas hujan oranye dan biru. Kehadiran mereka sempat memberi sedikit rasa aman. Rombongan kecil itu bertambah menjadi 7 orang. Namun keamanan itu hanya bertahan sebentar. Di tengah jalur berkabut, pendaki berjas biru tiba-tiba hilang. Ia yang tadinya berjalan di depan, lenyap tanpa jejak. Mereka berteriak memanggil, suara hanya berbalas gema. Pendaki berjas oranye terlihat tenang, seakan sudah terbiasa. Namun yang lain mulai panik. Kabut semakin menebal, dan dari arah hutan terdengar suara asing, seperti orang berbicara pelan tapi tak jelas. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia yakin ada sosok lain yang mengikuti langkah mereka. Beberapa saat kemudian, dari arah berlawanan muncul seorang lelaki tua. Penampilannya biasa saja, mengenakan jaket tipis, tanpa tas, tanpa perlengkapan mendaki. Ia berkata hendak menuju warung di puncak. Padahal mereka tahu, warung itu sudah tutup sejak siang. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu, lalu berjalan melewati kabut hingga lenyap. Sweeper di belakang bersumpah melihat lelaki itu berhenti tak jauh dari mereka, hanya berdiri diam di kegelapan, seolah mengawasi. Namun ketika ditengok lagi, ia sudah tidak ada. Langkah rombongan semakin cepat, diiringi rasa takut yang kian menebal. Tidak ada yang berani berbicara banyak, hanya tatapan saling meyakinkan untuk terus maju. Namun, jalan seakan tidak pernah berakhir. Jalur yang seharusnya membawa mereka ke pos 3 justru membawa ke arah berbeda. Cabang-cabang jalur membingungkan, dan setiap kali dipilih, ujungnya selalu buntu. Sekali mereka hampir terperosok ke jurang, jika saja tidak berhenti tepat waktu. Suara Azing Teruter Dangar, Kadang seperti en gisant perempuan, Kadang seperti langkat en baon di belakang mereka. Saat mereka berhenti, suara itu pun berhenti. Malam benar-benar menelan hutan. Lampu kepala redup, baterai hampir habis. Kabu menutube semuara. Raka merasa setiap langkah hanya memutar, kembali ke tempat semula. Mereka tidak hanya tersesat, mereka seperti terjebak dalam lingkaran yang bukan jalur manusia. Wajah-wajah mulai pucat, tubuh melemah, dan rasa takut berubah menjadi kepanikan. Beberapa mulai berdoa dalam hati, yang lain hanya menunduk, berharap pagi segera datang. Namun di Gunung Kabut, malam itu seakan tidak pernah berakhir. Langkah-langkah mereka semakin berat. Kabut tak juga menipis, bahkan kian menebal seiring malam yang merayap cepat. Raka memimpin dengan sisa tenaga, sedangkan Sinta berjalan dengan wajah pucat. Bayu dan Farel berusaha membantu, sementara Mira diam-diam memperhatikan sekeliling, matanya seperti selalu menangkap sesuatu yang tak terlihat orang lain. Pendaki berjas oranye dari Condet ikut menuntun, menjadi cahaya satu-satunya karena headlamp milik rombongan Raka hampir mati. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara napas dan gesekan ranting yang terdengar. Arah yang diambil terasa asing. Jalur menurun yang seharusnya mengarah ke pos 3 justru bercabang berkali-kali. Setiap pilihan berujung pada kegelapan yang sama, jalan yang tak pernah benar-benar maju. Sesekali terdengar suara samar di belakang, seperti langkah tambahan yang mengikuti. Saat mereka berhenti, suara itu ikut hilang. Ketika melangkah lagi, suara itu muncul kembali, lebih dekat, seakan ada sosok lain yang menyatu dalam rombongan. Sweeper di belakang menahan ketakutan. Ia merasa melihat sosok tambahan, berjalan di ujung barisan, tepat setelah Mira. Wujudnya samar, seakan terbungkus kabut, namun matanya memantulkan cahaya merah redup. Sweeper tak berani bicara. Ia hanya mempercepat langkah, berharap jarak dengan sosok itu semakin jauh. Namun rasa dingin di tengkuknya tak pernah hilang, menempel seperti napas yang terus memburu. Menjelang maghrib, akhirnya mereka sampai di pos 3.
Di sana berdiri sebuah musala kecil dengan beberapa sepatu berserakan di depannya. Dari dalam terdengar teriakan histeris yang memecah hening. Suara seseorang, entah laki-laki atau perempuan, menjerit panjang disertai isakan tak terkendali. Tubuh rombongan sontak berhenti. Bayu hampir berlari mendekat, namun Raka menahannya. Tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi di musala itu. Sinta, yang sejak tadi menggigil, menatap lurus ke bangunan kecil itu. Bibirnya bergetar, dan ia berkata lirih bahwa ia tidak mendengar teriakan, melainkan lantunan doa. Ia mengira ada pengajian malam Jumat, suara bacaan suci yang terdengar indah. Wajahnya terlihat tenang, berbeda dengan yang lain yang justru dicekam ketakutan. Mira merinding mendengar pengakuan itu, karena ia sendiri jelas-jelas mendengar jeritan, bukan doa. Rombongan sadar, apa yang didengar setiap orang bisa berbeda. Itu pertanda bahaya. Mereka duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Logistik hampir habis. Hanya tersisa 1 bungkus mie instan yang tak sempat dimasak. Air pun menipis. Tidak ada yang berani mengambil air dari sumber di dekat musala, karena teriakan histeris terus berulang. Beberapa di antara mereka mulai menggigil, bukan hanya karena udara, melainkan rasa takut yang mengguncang. Matahari sudah hilang sepenuhnya, meninggalkan l'angie pekat en pas bintan. Kabut menelan cahaya lampu, membuat jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Keputusan diambil, mereka harus segera turun. Menetap di pos 3 hanya akan memperburuk keadaan. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika mereka kembali melangkah, meninggalkan suara musala yang masih menjerit entah sampai kapan. Raka berjalan paling depan, ditemani pendaki berjas oranye yang menjadi penunjuk jalan. Sementara yang lain berbaris rapi di belakang, saling menjaga agar tidak terpisah. Namun jalur kembali mempermainkan mereka. Setiap cabang yang dipilih selalu salah. Ada yang berujung jurang, ada yang mengarah ke sungai kecil, ada pula yang membawa mereka kembali ke titik yang sama. Raka mulai curiga mereka sedang dipermainkan sesuatu yang bukan manusia. Di tengah kegelapan, pendaki berjas oranye tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangan, meminta semua diam. Pandangannya lurus ke depan, wajahnya tegang. Saat Raka mendekat, ia melihat jalur yang terbuka di depan ternyata hanyalah ilusi. Jalan itu berakhir pada tebing curam, nyaris menjerumuskan mereka jika tetap melangkah. Mereka berbalik, mencari jalur lain. Namun setiap usaha hanya mengembalikan mereka pada lingkaran sama. Waktu terus berjalan, tubuh semakin lelah. Sinta semakin pucat, matanya kadang kosong menatap kabut, seakan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mira juga semakin resah. Ia beberapa kali berhenti, mengaku melihat cahaya lampu seperti milik rumah penduduk di kejauhan. Namin ketika yang glin menoleh, takada apa-apa selin kabu puti peka. Cahaya itu hanya muncul bagi Mira, menuntunnya untuk berbelok. Untungnya Raka menahan, karena ia merasa itu hanyalah jebakan. Pukul 10 malam, rombongan semakin kehilangan arah. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tanah miring. Semua duduk berjejer, mencoba menahan rasa kantuk dan lelah. Suasana hening, hanya suara angin berdesir di antara pepohonan. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara lain. Tangisan lirih seorang perempuan, sangat dekat, seakan datang dari belakang barisan. Mira menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Raka memeluk bahunya, tapi tatapannya sendiri tak mampu menyembunyikan ketakutan. Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara tawa tipis yang menyayat. Mereka saling menatap, tak berani berkata apapun. Yang terdengar hanyalah doa-doa tercekat dalam hati. Tanga malam, kabu semakin peka. Udara menusuk tulang, membuat beberapa hampir kehilangan kesadaran. Bayu meracau, merasa ada yang menarik kakinya. Farel mengaku melihat sosok anak kecil berlari di antara pepohonan, tertawa kecil sebelum menghilang.
Sinta semakin tidak terkendali. Matanya sayu, bibirnya berbisik sendiri. Raka mencoba menenangkannya, tapi Sinta menatap lurus ke arah kabut dan berkata lirih bahwa mereka tidak akan bisa pulang. Kata-katanya mengguncang seluruh rombongan. Raka menutup mulutnya, takut kata itu menjadi kenyataan. Mereka mencoba bangkit dan berjalan lagi, berharap ada tanda kehidupan. Namun setiap langkah hanya membawa pada kegelapan yang sama. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan rombongan lain. Sekitar belasan orang muncul dari balik kabut, wajah-wajah asing dengan langkah lambat. Raka merasa sedikit lega, berpikir mereka bukan satu-satunya yang tersesat. Namun, semakin diperhatikan, rombongan itu tampak aneh. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan langkahnya terlalu pelan, seolah tidak menyentuh tanah. Beberapa dari rombongan Raka mundur, merasa ada yang tidak wajar. Namun karena kelelahan, mereka tetap mengikuti rombongan itu. Harapant qu'est-il Manquin Merekat a eu Jalan Keluar. Akan tetapi, arah yang diambil kembali berujung pada jurang. Mereka segera berhenti, sadar bahwa bayangan orang-orang itu hanyalah tipuan. Ketika diperiksa lagi, rombongan asing itu sudah lenyap, hilang ditelan kabut tanpa jejak. Hanya suara tawa kecil yang tersisa, melayang di antara pepohonan. Malam itu menjadi malam terpanjang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, namun tidak ada tanda jalan keluar. Mereka hanya bisa bertahan di tanah miring, menahan rasa lapar, haus, dan takut yang menggigit. Beberapa hampir menyerah, membiarkan tubuh tergeletak. Raka berusaha keras menjaga kesadaran, meski matanya hampir tertutup. Ia tahu, jika mereka semua tertidur, mungkin tak akan pernah bangun kembali. Kabut seolah menunggu, siap menelan siapapun yang lengah. Dalam hening yang menyesakan, terdengar lagi suara-suara samar. Kali ini bukan tangisan, melainkan bisikan halus di telinga mereka masing-masing. Bisikan yang berbeda-beda, ada yang memanggil nama, ada yang menawarkan jalan pulang, ada pula yang hanya tertawa. Mira menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ia merasa seseorang duduk tepat di sampingnya. Padahal semua anggota rombongan berjejer di sisi lain. Tidak ada yang berani menoleh. Mereka hanya bisa menahan napas, berdoa agar malam segera berganti. Namun gunung kabut seakan tidak mengenal pagi. Waktu terus berjalan, namun tidak ada tanda pagi akan datang. Jam di tangan Raka menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Namun kabut tetap tebal, pekat seperti tirai yang menutup segala arah. Sikan akan malam di Gunung Kabu, Enggan Berakir. Rombongan mereka semakin lelah. Tubuh-tubuh muda yang tadinya penuh semangat kini terkulai, mata memerah, wajah pucat. Mereka duduk berjejer di tanah miring, mencoba bertahan dari dingin yang menusuk tulang. Saint-Amand Gigil tanpa anti. Nafasnya pendek, matanya kosong, kadang tersenyum tanpa sebab. Raka berusaha menenangkan, menutup tubuh Sinta dengan jaket cadangan. Namun tatapan gadis itu justru menembus kabut, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Bibirnya berbisik pelan, mengulang kata yang sama, "Buntu, buntu, kita tidak bisa pulang." Ucapan itu membuat seluruh rombongan semakin gentar. Tidak ada yang berani membantah. Karena di hati kecil mereka, keyakinan itu terasa nyata. Bayu dan Farel mencoba menjaga agar semua tetap sadar. Namun Bayu beberapa kali meracau. Ia merasa ada tangan dingin yang menggenggam pergelangan kakinya dari bawah tanah. Farel berusaha menertawakan ketakutan itu, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia mengaku melihat anak kecil berlari di antara pepohonan, tertawa kecil lalu menghilang. Mira Semakin Jelisa. Sejak lama ia merasa ada cahaya lampu menyerupai rumah penduduk di kejauhan, seakan menuntunnya untuk mengikuti. Namun setiap kali ia menunjuk, yang lain hanya melihat kegelapan total. Mira sadar, cahaya itu bukan pertolongan, melainkan jebakan.
Pendaki berjas oranye masih berada di depan, berjalan dengan lampu kecilnya. Dialah satu-satunya alasan mereka berani melangkah lagi. Namun semakin lama, tindak tanduknya terasa janggal. Ia sering berhenti tiba-tiba, menatap ke arah kabut seolah berkomunikasi dengan sesuatu. Raka mencoba menanyakan, tapi lelaki itu hanya tersenyum tipis tanpa jawaban. Keheningan semakin menekan. Mereka mengikuti, karena tidak ada pilihan lain. Namun di dalam hati, Raka mulai meragukan siapa sebenarnya pendaki itu. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka kembali menemukan jalur bercabang. Pendaki berjas oranye dengan yakin memilih arah kiri. Raka mengikutinya, meski batinnya tidak tenang. Langkah mereka semakin cepat, menuruni jalur curam. Namun setelah lama berjalan, suara air deras terdengar. Bukan tanda pos, melainkan sungai kecil yang deras dan sulit diseberangi. Jalur berhenti di situ. Mereka kembali terjebak. Raza putu aza melanda. Beberapa duduk di tanah, menangis dalam diam. Sinta kembali bergumam, kali ini lebih keras, seakan ada yang berbicara melalui dirinya. Ada yang menunggu di bawah, jangan pulang. Raka menepuk bahu Sinta, memaksa ia kembali fokus. Namun tatapan gadis itu tak lagi seperti tatapan sahabat yang dikenalnya. Mata Sinta sayu, wajahnya pucat seperti mayat. Raka gemetar, takut kehilangan kendali atasnya. Mira mendekat, mencoba berdoa lirih, berharap apapun yang merasuki Sinta segera pergi. Tapi suara tawa kecil terdengar dari balik kabut, menertawakan usaha itu. Mereka kembali naik, berbalik arah. Namun jalur tak pernah sama. Setiap kali mereka melangkah, pemandangan berubah. Pohon-pohon bergeser, bebatuan berpindah, seakan hutan hidup dan mempermainkan mereka. Rasa haus kian parah, logistik sudah habis. Tubuh semakin rapuh. Beberapa mulai merasakan tanda-tanda hipotermia. Bibir membiru, tangan tak bisa digerakkan, tubuh gemetar tak terkendali. Dalam kondisi seperti itu, mereka masih dipaksa berjalan dalam lingkaran. Menjelang pukul 4 pagi, mereka memutuskan untuk berhenti. Tanah miring kembali menjadi tempat mereka merebahkan tubuh. Semua berjejer, menempel satu sama lain untuk menghangatkan badan. Udara menusuk, seolah menusap kulit hingga ke tulang. Lampu kepala hampir mati, hanya tersisa cahaya redup. Hening panjang terasa tak wajar, karena biasanya hutan malam dipenuhi suara binatang. Kini hanya ada kabut, dingin, dan ketakutan yang menggantung. Mira tiba-tiba menangis pelan. Ia merasa ada seseorang yang duduk di sampingnya. Padahal semua anggota rombongan sudah berjejer rapat. Bahunya terasa disentuh, dingin seperti es. Ia même jonkan mata kua-kua, menolak menoleh. Bayu yang setengah sadar tiba-tiba menjerit, mengatakan ada wajah pucat menunduk tepat di depan matanya. Semua terlonjak, namun ketika menoleh, hanya kabut kosong yang terlihat. Raka menutup mata, menahan air mata sendiri. Ia sadar, mereka benar-benar berada di luar wilayah manusia. Kabut makin rapat. Sekilas, sosok-sosok samar tampak berdiri di antara pohon. Wajah pucat, mata kosong, sebagian berwujud kabur, sebagian menyerupai pendaki. Ada yang menatap, ada yang berjalan pelan di sekitar rombongan. Mereka tidak mendekat, hanya mengitari, seolah mengawasi. Farel menutup wajah dengan kedua tangan, tak berani lagi melihat. Sinta justru tersenyum, menatap balik sosok-sosok itu seakan mengenali mereka. Raka menggenggam tangannya erat, takut ia benar-benar diambil. Pukul 5 pagi, suara langkah berat mendekat. Bukan dari rombongan, bukan pula dari sosok samar. Dari balik kabut muncul 3 orang dengan senter besar. Seragam mereka berbeda, tegas, dengan perlengkapan lengkap. Para ranger. Mereka datang menyusuri jalur,
Dipandu oleh cahaya emergency kecil yang digunakan salah satu anggota rombongan sebelumnya, Raka menahan tangis lega. Namun rasa lega itu bercampur dengan heran. Ketika range Manggitung Jean l'Amerika, en Kayang Keluartak Mazukakal. Menurut perhitungan kasar, seharusnya ada 22 orang gabungan dari semua rombongan. Namun Ranger bersikeras melihat 27 sosok. Angka itu terus disebut, membuat bulu kuduk berdiri. Siapa 5 sosok tambahan yang berjalan bersama mereka selama ini? Evakuasi berlangsung perlahan. Para ranger memandu rombongan menuruni jalur. Cahaya senter besar membuka kabut sedikit demi sedikit. Namun beberapa kali, salah satu ranger menoleh ke belakang dengan wajah heran. Ia melihat barisan terlalu panjang, lebih panjang dari jumlah yang dihitung. Raka tidak berani menoleh. Ya Nyamangenga Merat Tangan Santa, mais Mastikangadi Tutidak Lepa. Mira Berdoa Tampa Anti. Bayu dan Farel tertatih, hampir pingsan. Pendaki berjas oranye entah menghilang kapan. Tidak ada lagi yang melihatnya setelah rombongan bergerak. Akhirnya, menjelang pagi, mereka tiba di pos ojek. Matahari mulai muncul, menerobos kabut perlahan. Base camp terlihat, seperti dunia yang berbeda, jauh dari kengerian malam. Tubuh mereka lelah, wajah pucat, namun masih hidup. Namun tidak semua merasa selamat. Sinta tetap murung, matanya kosong. Mira yakin masih ada sosok yang mengikuti. Raka tidak bisa melupakan angka aneh yang disebut Ranger. Bayu dan Farel tak pernah mau membicarakan anak kecil atau tangan dingin itu lagi. Semua membawa pulang bayangan masing-masing, trauma yang tak bisa hilang. Gunung Kabut kembali sepi. Jalurnya menutup oleh kabut yang turun lagi. Tidak ada yang tahu, apakah benar hanya 22 orang yang mendaki malam itu, ataukah ada lebih banyak yang ikut berjalan di antara mereka. Bagi sebagian, itu hanya salah hitung. Namun bagi yang mengalami, jumlah itu adalah bukti bahwa Gunung Kabut menyimpan penghuni lain. Dan mereka sadar, selamat hanyalah kata sementara. Karena di ingatan mereka, langkah-langkah tambahan itu masih terdengar, mengikuti pulang hingga ke mimpi.